Warning sebelumnya, video ini bakal penuh major spoiler dari Persona 3, episode Aegis, bahkan sampai ke Persona 4 Arena. Bukan sekedar spoiler, tapi peringatan bahwa apa yang akan kita bahas adalah salah satu hal yang paling sedih di Persona. Kalau kamu belum tamat gamenya, aku sudah kasih peringatan ya. Kalau udah, sip, ayo lanjut. Pengorbanan sang pahlawan. Di akhir Persona 3, sang main karakter Makoto Yuki menerima salah satu ending paling pahit di Persona series. Dia harus mati. Bukan karena kalah, tapi karena dia menyegel Nyx agar tidak bisa dipanggil lagi oleh manusia. Siapa itu Nyx? Nyx adalah representasi kematian yang muncul karena kegelapan dari hati manusia. Makoto secara harfiah mengorbankan jiwanya demi seluruh umat manusia. Secara lore, tugas segel ini bukan menghentikan Nyx secara total, tapi mencegah panggilan manusia mencapai Nyx. Selama Makoto berada di sana, Nyx tidak akan bisa dipanggil. Namun, kegelapan hati manusia tidak akan pernah hilang. Bahkan, hingga Persona 5 pun masih membahas soal hati manusia yang terdistorsi. Kegelapan itu punya wujud, yaitu Erebus. Monster yang selalu bangkit setiap kali manusia berada di titik terendahnya. Erebus hadir bukan sebagai musuh final, tetapi sebagai hasil dari rasa putus asa yang selalu ada dalam diri manusia. Intinya, selama manusia masih punya rasa putus asa, Erebus tidak akan pernah benar-benar lenyap. Meski tim SIS sudah mengalahkannya di episode Aegis, dia masih tetap muncul. Sampai-sampai diceritakan di Persona 4 Arena, Elizabeth bertarung melawannya setiap tahun, tapi Erebus tetap kembali. Ini membuat posisi Makoto sebagai segel menjadi masuk akal. Dia adalah penghalang terakhir antara Erebus dan Nyx. Erebus tidak bisa dihentikan permanen, maka segel Makoto tetap dibutuhkan. Tapi disinilah titik baliknya. Ada teori yang menurutku menarik banget. Teori menyelamatkan Makoto Yuki. Teori ini berasal dari dialog penting di Persona 4 Arena. Elizabeth bertemu dengan Yu Narukami dan berkata bahwa dia sedang mencari kekuatan untuk menyelamatkan seseorang. Dan yang dimaksud jelas, Makoto Yuki. Margaret juga menegaskan bahwa Elizabeth masih berusaha menolong pemuda berambut biru. Ini menunjukkan bahwa perjalanan Elizabeth bukan sekedar subplot, tapi kemungkinan tunjuk tentang masa depan cerita Persona 3. Ini bikin pertanyaan besar. Gimana caranya dia ingin menyelamatkan Makoto? Apa yang Elizabeth rencanakan? Dan kekuatan seperti apa yang Elizabeth cari? Teorinya adalah Elizabeth lagi nyari pengganti Makoto buat jadi segel Nyx. Tapi bukan sembarang orang. Yang dicari adalah seseorang yang punya kemampuan yang sama persis dengan Makoto. Wildcard kunci dari semuanya. Untuk menggantikan posisi Makoto sebagai segel, seseorang harus punya kemampuan yang sama, yaitu wildcard. Wildcard merupakan kemampuan untuk mengakses lebih dari satu persona. Diperoleh ketika seseorang menyetujui kontrak dengan Igor, dan kekuatan ini menjadikanmu sebagai tamu di Velvet Room. Di universe Persona, hanya sedikit yang memilikinya. Ada Makoto Yuki, Aegis, Yu Narukami, Joker, Tatsuya, dan Elizabeth itu sendiri. Aegis mendapatkan wildcard-nya di The Answer, sementara mengapa Elizabeth termasuk? Elizabeth awalnya tidak punya wildcard. Meski bisa memakai banyak persona di timeline Persona 3, itu karena dia membawa persona kompendium, yang memang itu tugasnya. Tapi setelah meninggalkan Velvet Room, dia memperoleh wildcard dalam perjalanannya mencari cara menyelamatkan Makoto. Makanya, di Persona 4, posisi asisten yaitu Margaret. Jika benar Elizabeth sedang mencari seseorang untuk menggantikan Makoto, maka ada dua nama yang paling realistis. Yang pertama, Aegis. Aegis memang punya keterikatan langsung dengan Makoto. Sejak awal, Aegis memang diprogram untuk melindungi Makoto, dan hal ini pun dikonfirmasi di The Answer. Metis adalah wujud dari simbol rasa takut Aegis karena kehilangan Makoto. Meskipun dalam cerita The Answer, ia sudah belajar menerima takdir itu, namun hatinya pasti masih menyimpan rasa sakit yang tak akan pernah hilang. Jika Elizabeth menawarkan kesempatan untuk menggantikan posisi Makoto di segel Nyx, Aegis mungkin akan tanpa ragu dan mungkin akan nekat melakukannya.
Yang kedua, Elizabeth itu sendiri. Elizabeth sudah berulang kali melawan Erebus, dan dia sudah sangat mengerti soal Erebus, Nyx, dan Makoto dari siapapun. Ditambah dengan rasa ingin menyelamatkan Makoto, membuat Elizabeth mungkin akan mengorbankan dirinya sendiri demi Makoto. Intinya dua orang ini adalah karakter yang nggak bisa move on dari Makoto, sama kayak fansnya. Dua karakter ini adalah kandidat yang paling kuat untuk menggantikan Makoto Yuki. Kemampuan mereka mungkin tidak sekuat Makoto, tapi jika hanya menjadi segel untuk mencegah Erebus memanggil Nyx, itu sebenarnya masih mungkin terjadi. Narukami, Joker, mereka mungkin sama kuatnya kayak Makoto, tapi kalau dibandingkan dengan Aegis dan Elizabeth, Narukami dan Joker nggak punya hubungan personal. Jadi hal itu nggak mungkin terjadi. Namun di balik semua teori ini, ada satu faktor yang menurut aku paling menentukan, yaitu kemauan Makoto itu sendiri. Makoto adalah karakter yang selalu memikul bebannya sendirian. Dia memilih jadi segel, dia tahu harganya, dan dia nggak akan mau ada orang lain yang harus mati menggantikannya. Fans Persona mungkin pengen Makoto kembali. Elizabeth juga pengen Makoto kembali. Aegis pun demikian. Tapi Makoto nggak pengen orang lain disakiti gara-gara ingin menyelamatkan dirinya doang. Jadi, apakah Makoto itu bisa diselamatkan? Jawabannya secara teori iya, tapi apakah itu akan benar-benar terjadi? Nggak ada yang tahu. Apakah Atlus akan mewujudkannya? Belum ada jawaban. Mungkin kita harus nunggu Persona 6 atau proyek Persona selanjutnya, atau mungkin proyek game atau spin-off lainnya. Siapa tahu ada easter egg, clue, atau bahkan twist besar tentang Makoto ataupun Elizabeth. Untuk saat ini, yang kita bisa lakukan hanyalah menunggu apakah Atlus akan memberikan petunjuk baru atau membiarkan nasib Makoto tetap berada dalam area abu-abu seperti sekarang. Jadi itulah video kali ini. Teorinya cukup menarik kan? Like jika kalian suka soal teori ini, komen jika kalian punya teori yang menurut kalian lebih liar, atau mungkin kalian tahu teori tambahan, atau mungkin ada tambahan mengenai teori ini, atau kalian punya sanggahan, kalian bisa komen di bawah. Share videonya supaya kita bisa saling diskusi antar fans Persona. Akhir kata, see you on the next video.